Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Nugroho dengan NPM 2459201107 dari kelas 4B. Pada video ini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan ujian tengah semester pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi dengan studi kasus sistem informasi manajemen plafon PVC. Sistem informasi ini digunakan untuk membantu proses pengelolaan usaha pemasangan dan penjualan plafon PVC, mulai dari pengelolaan produk, pelanggan, tenaga kerja, pemesanan, pembayaran, hingga jadwal pemasangan. Pada studi kasus ini terdapat beberapa aturan sistem yang harus dimodelkan. Di antaranya yaitu satu produk plafon PVC dapat memiliki lebih dari satu motif atau ukuran. Kemudian pelanggan dapat melakukan terlebih dari satu pemesanan. Satu pemesanan juga dapat terdiri dari beberapa produk plafon PVC. Selain itu, sistem mendukung proses penjadwalan pemasangan, pengelolaan tenaga kerja, serta pembayaran yang dapat dilakukan secara bertahap, seperti DP dan pelunasan. Di dalam sistem ini, admin memiliki hak akses untuk mengelola seluruh data, sedangkan pelanggan hanya dapat melihat katalog produk dan status pemesanan. Sekarang akan kita buka diagram konteksnya. Ini adalah diagram konteks. Selanjutnya saya akan membuat diagram konteks. Jadi diagram konteks itu digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas luar. Pada diagram ini terdapat 3 entitas utama, yaitu admin, lalu pelanggan, dan tenaga kerja. Admin berinteraksi dengan sistem untuk mengelola data produk, data pelanggan, data pemesanan, dan pembayaran. Lalu kemudian sistem akan memberikan informasi berupa laporan dan status pemesanan kepada admin. Lalu pelanggan itu dapat melakukan pemesanan dan pembayaran melalui sistem. Lalu sistem memberikan informasi berupa katalog produk dan status pemesanan. Sedangkan tenaga kerja itu menerima jadwal pemasangan dari sistem dan memberikan status pemasangan setelah pekerjaan selesai dilakukan. Di sini karena ini belum selesai, saya akan melanjutkannya. Ini tinggal saya kasih garis-garis. Sebentar. Saya kasih garis dari sini ya. Ini saya kasih dari sistem informasi ke sini. Saya kasih teksnya itu jadwal pemasangan. Lalu dari sini ke tenaga kerja dari sistem informasi manajemen. Lalu ini nggak kasih teks ya. Ini nggak teks. Ini kasih teks ya. Ini status pemesanan dari tenaga kerja. Selanjutnya dari sistem informasi ini itu ke admin ya. Lalu berikan teksnya laporan status pesanan. Lalu dari admin ke sistem informasinya itu teksnya namanya data produk ya, data pelanggan, lalu data pemesanan. Selanjutnya pelanggan ini juga
dari sistem informasi ke pelanggan, teksnya katalog produk, status pemesanan, dari pemesanan dari pelanggan ke sistem informasinya, teks pemesanan dan pembayaran. Oke. Jadi ini adalah gambaran dari diagram konteksnya sudah kita buat. Oke. Selanjutnya itu diagram ini ya, DVD level 0-nya. Nah, oke. Ini adalah diagram DVD level 0-nya, ini belum jadi ya. Oke, jadi setelah membuat diagram konteks, selanjutnya beralih ke sini ya, diagram membuat DVD level 0. Oke, DVD level 0 ini merupakan pengembangan dari diagram konteks yang menjelaskan proses utama yang ada dalam sistem. Oke, pada ini sistemnya terdapat 5 proses utama ya. Pada proses ini admin ini dapat menambahkan, mengubah, menghapus, mencari dan melihat data produk plafon PVC. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam data store. Ya, data ini store ada D1 produk, ada D2 pelanggan, sampai D3 pembayaran, D5 pembayaran. Proses kedua itu kelola pelanggan. Pada bagian ini admin dapat mengelola data pelanggan dan menyimpan ke dalam data store D2 pelanggan. Ini kelola pelanggan. Oke, proses ketiga yaitu kelola tenaga kerja. Proses ini digunakan untuk mengelola data tenaga kerja atau tim pemasangan dan disimpan ke data store 3-nya, tenaga kerja. Ya, pada proses ini pelanggan dapat melakukan pemesanan produk plafon PVC. Kemudian admin juga dapat menentukan jadwal pemasangan dari tim pemasangan. Kemudian data pemesanan itu disimpan ke data store D4 pemesanan. Oke, proses kelima yaitu kelola pembayaran. Ini kelola pembayaran. Pada proses ini admin menginput pembayaran DP maupun pelunasan dan data pembayaran disimpan ke data store 5. Oke, saya akan melanjutkan menyelesaikannya ya ini. Saya akan nyambungkannya. Oke, sebentar. Dari admin ini belum tersambung. Saya arahkan ke ini ya, kelola pemesanan. Lalu ini ke kelola pembayaran. Selanjutnya dari pelanggan ya. Ini pelanggan ke kelola pembayaran. Saya geserkan dikit. Selanjutnya itu dari ini ya, kelola pemesanan. Sebentar. Pelanggan. Dari kelola pemesanan. Oke, ini belum tersambung juga. Kita copy aja. Tinggal sambungin aja. Oke. Oke, ini mungkin sudah ya. Oke, jadi DVD level 0 ini
membantu menggambarkan aliran data dan proses utama yang terjadi di dalam sistem secara lebih detail ya. Selanjutnya ke use case diagram. Nah, ini adalah tampilan use case diagramnya ya. Ini sebelumnya saya buat juga, tinggal saya tambahkan saja. Oke, use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar aktor dengan fungsi sistem. Nah, pada diagram ini terdapat dua aktor ya, yaitu ada admin dan juga pelanggan. Admin ini memiliki hak akses penuh terhadap sistem, seperti login, kelola produk, mengelola pelanggan, mengelola tenaga kerja, lalu kelola pemesanan, kelola pembayaran, atur tim, atur jadwal, lihat pesanan. Sedangkan pelanggan memiliki hak akses untuk melihat katalog produk, mencari produk, lalu lihat katalog dan lihat status pemesanan. Saya akan menyambungkannya, melanjutkannya dari dari admin. Ini jadi hanya garis saja ya, dia nggak pakai tanda panah. Wait. Kalau pelanggan juga. Salah. Oke, ini admin sudah, sekarang kita pelanggan. Oke, jadi use case diagram ini tuh membantu memahami fitur-fitur utama yang tersedia pada sistem dan siapa saja yang dapat menggunakan fitur tersebut. Oke. Selanjutnya yaitu use case description. Saya buka Excel-nya. Ini adalah use case description. Nah, use case description itu digunakan untuk menjelaskan detail proses dari setiap use case yang terdapat pada sistem. Pada bagian ini terdapat beberapa komponen seperti nama use case, aktor, tujuan, precondition, alur utama, dan alur alternatif. Nah, sebagai contoh pada use case login admin, itu admin harus memasukkan username dan password untuk dapat masuk ke dalam sistem. Kemudian use case kelola produk, itu admin dapat menambahkan, mengubah dan menghapus data produk plafon PVC. Lalu use case 3 itu kelola pesanan, pemesanan ya, dan kelola pembayaran ya, yang menjelaskan proses transaksi pemesanan dan pembayaran pada sistem.
Di sini kan masih ada satu lagi yang belum, yaitu use case 5. Saya akan menambahkan use case 5 nya di sini. Itu lihat status. Salah, sorry. Nama use case, aktornya itu tujuan, precondition, post condition, alur utama, dan terakhir alur alternatif. Untuk deskripsinya itu nama use case ya. Itu lihat status pemesanan. Pelanggan, aktornya pelanggan, banyakkan ini terus. Lalu tujuannya melihat status pesanan plafon PVC. Precondition itu pelanggan sudah miliki ya. Precondition itu pelanggan sudah memiliki pesanan. Alur alternatifnya itu adalah jika sorry ini salah, ini post conditionnya itu salah ya, seharusnya ini alur utama. Post conditionnya itu adalah status pesanan tampil. Pesanan. Alur alternatif itu selanjutnya jika ini sudah. Ini sudah selesai use case description-nya. Selanjutnya yaitu penyusunan laporannya. Oke, setelah seluruh diagram dan use case selesai dibuat ya. Nah, ini seluruh hasilnya itu kemudian saya susun ke dalam laporan menggunakan Microsoft Word. Laporannya terdiri dari pendahuluan, diagram konteks, DVT level 0, use case diagram, use case description, dan kesimpulannya. Oke, demikian video pengerjaan dan penjelasan ujian tengah semester analisis dan perancangan sistem informasi dengan studi kasus sistem informasi manajemen plafon PVC. Oke, jadi dengan adanya sistem ini diharapkan proses pengelolaan usaha plafon PVC itu dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan juga terstruktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.